Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang bapak cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kalian tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sama-sama mengetahui tentang hukum Ohm, yaitu arus dalam suatu rangkaian itu sama dengan atau sebanding dengan tegangannya dan berbanding terbalik dengan hambatannya, atau kita lebih sering fear. Kita akan sedikit hari ini membahas tentang hambatan, hukum Kirchhoff 1, Kirchhoff 2. Berbicara tentang hambatan R. R ini adalah hambatan yang nilainya bergantung pada beberapa komponen. Yang pertama, tergantung pada jenisnya. Jenis apa? Jenis jalan yang dilalui oleh muatan itu, atau jenis kawatnya. Bisa dari tembaga, dari seng, dari aluminium, pasti beda-beda. Maka ini sering dilambangkan dengan rho, massa jenisnya. Yang kedua, R ini tergantung daripada panjang. Semakin panjang, maka R-nya pun semakin besar. Semakin pendek, maka R-nya pun semakin kecil. Dan selanjutnya terhadap luas kawatnya. Semakin luas R-nya, itu semakin kecil. Semakin sempit, maka R-nya semakin besar. Ini luas. Persamaan ini adalah R sama dengan rho L per. Ini persamaan untuk mencari hambatan. Tetapi ingat, ketika kita menggunakan komponen listrik, itu kadang komponen yang kita gunakan itu terasa panas. Ketika panas, maka pasti ada pemuaian, ada pertambahan panjang. Maka kalau kita ingat, baja dipanaskan, dia menambah panjang. Ketika dianya atau menambah luas atau menambah volume, itu dipanaskan itu. Maka persamaan waktu di bab kalor itu adalah L itu adalah L0 A delta. Maka di bab listrik ini pun L ini identik dengan R. Kalau sudah panas komponennya, maka R sama dengan R awal, koefisiennya A delta T. Tuliskan ulang, R sama dengan R0 A delta. Yang ini dipakai kalau kawatnya sudah panas, ada perubahan suhu yang atas kalau tidak ada perubahan suhu kalau awal. Oke. Bagaimana untuk mencari R di rangkaian seri? Oke, kita akan ke rangkaian seri. Ke rangkaian seri. Sumber dengannya
Ini ada R1, ada R2, ada R3. Maka pasti di sini ada apa? Ada V1, ini ada tegangan kedua, ini pun di sini ada ketegangan ketiga. Oke. Kalau kita melihat dari gambar rangkaian seri, maka arus atau muatan yang melalui R1, muatan yang melalui R2, muatan yang melalui R3 itu pasti jumlah muatannya sama. Pasti jumlah muatannya sama. Maka otomatis arus yang melewati hambatan ke-1, yang melewati hambatan kedua, dan yang melewati hambatan ketiga itu nilai arusnya sama. Maka I itu sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Tapi lihat untuk tegangan. Tegangan di sini baik V1, V2, V3 sumbernya sama dari ini, dari E. Maka E sama dengan V1 ditambah V2 ditambah dengan V3. Maka seringkali rangkaian seri ini adalah rangkaian untuk membagi tegangan. Nah, kalau kita masuk atau ingin mencari rangkaian atau R pengganti dari rangkaian seri, ingat hukum Newton, hukum Ohm itu, maka R sama dengan I. Maka kita bisa nih semua tegangan kita dibagi dengan arusnya. E dibagi dengan arusnya sama dengan V1 dibagi dengan arusnya, terus V2 dibagi dengan arusnya, V3 dibagi dengan arus. Maka ini adalah R untuk rangkaian seri itu sama dengan R1 ditambah dengan R2 ditambah dengan R3. Ini adalah resistor atau hambatan pengganti di rangkaian seri. Sekarang bagaimana kalau hambatan di rangkaian paralel? Oke, misal hambatan di rangkaian paralel. I1, nah ini I utama, maaf I, ini ke sini I1, sini I2, sini I3. I1, I2, ini I utama atau I0 lah boleh. Maka dari gambar yang paralel ini adalah I yang utama itu sama dengan I1 ditambah dengan I2 ditambah dengan I3. Ini E. Maka tegangan rangkaian ini ketika dibagi arusnya pun ketika ada percabangan, maka itu tegangan di sini ada V1, di sini ada V2, di sini ada V3, maka tetap sama. V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Maka di sini yang warna itu adalah sering disebut rangkaian pembagi arus karena arusnya dibagi-bagi.
Maka kalau kita misalkan untuk mencari R-nya, ini adalah boleh kita I-nya dibagi dengan tegangannya. I1 dibagi dengan V1 tambah I2 dibagi dengan V2 ditambah I3 dibagi dengan V3. Maka untuk mencari R pengganti atau hambatan pengganti untuk rangkaian paralel itu adalah 1 per R paralel itu adalah 1 per R1 ditambah 1 per R2 tambah 1 per R3 tambah sampai ini untuk mencari R di rangkaian paralel. Kita sudah bisa mencari hambatan. Yang pertama hambatan pada jenis kawat. Kawat seperti apa? Yang kedua hambatan pada rangkaian seri, dan yang ketiga hambatan pada rangkaian paralel. Oke, anak-anakku, ini contoh soal. Ada sebuah rangkaian seperti ini dengan sumbernya itu 8 volt. Dia mengeluarkan arus I. Di sini ada beberapa hambatan, ada 2 ohm, ada 2 ohm, ada 1 ohm, ada 1 ohm. Berapakah arus yang keluar dari sumber ini? Maka kita pastikan dulu, kita cari dulu pengganti semua nilai dari R-nya. Ini ada yang seri, ada yang paralel. Oke, satu-satu. Untuk R yang ini dengan yang 1 ohm ini seri paralel, seri. Maka R seri pengganti itu adalah 1 R ditambah dengan R. Itu 1 ditambah dengan 1. Maka jadi 2. Maka gambarnya itu kan pasti berubah. Pasti berubah menjadi seperti ini. Nah, ini udah jadi pengganti. Ini berarti 2 ohm, ini 2 ohm, ya ini 2 ohm. Karena menjadi ini. Maka yang resistor yang ini dengan ini adalah paralel. Maka cari yang kedua. R paralel adalah 1 per R paralel adalah 1 per R ditambah 1 per. Jadi 1 per R paralel sama dengan 1 per 2 ditambah 1 per 2. Maka 1 per R paralel sama dengan 2 per 2. Sama dengan RV sama dengan 1. Maka yang ini gambarnya berubah lagi. Maka ini menjadi yang ini 2, yang ini 1. Maka ini tinggal dijumlahkan, ini seri. Maka R yang terakhir, ini yang ketiga lah. R utamanya adalah R ditambah R. Itu 1 ditambah 2 sama dengan 3. Ini yang kita pakai. Maka persamaannya masukin IR, VIR. Maka I sama dengan per R. Masukin. V-nya 8. R-nya adalah 3. 8 per 3. Oke. Ini contoh soal yang kedua. Sebuah rangkaian yang mempunyai sumber 18 volt sebagai GR 18 volt dirangkaikan seri dengan resistor atau hambatan 2 ohm, 3 ohm, dan 4 ohm. Berapa nilai hambatan yang atau pada
resistor yang 4 ohm. Berapa nih nilai tegangannya? Oke, maka kita cari dulu R pengganti di sini. Oke, maka R seri, ingat, itu adalah R1 ditambah R2 ditambah R3. Maka R1-nya 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 9. Kita masukin persamaan ke VIR. Maka I sama dengan per R. 18 per 9. 2. 2 ampere ini berarti arus yang melewati resistor yang 2 ohm, yang melewati resistor yang 3 ohm, yang melewati resistor yang 4 ohm. Karena ingat, untuk yang seri itu nilai I-nya sama di semuanya. Maka ini nilainya apa? R. Masukin VIR. Maka R adalah nilai tegangan. Udah tinggal masukin aja. I-nya tadi berapa? 2. Di semuanya juga sama 2. R-nya berapa? 4. Maka jawabannya adalah 8 volt. Ini yang melalui hambatan 4 ohm. Yang melalui hambatan 3 ohm. Maka untuk yang 3 ohm adalah 2 dikali 3 sama dengan. Untuk yang melalui hambatan 2 ohm, maka berarti 2 dikali 2 sama dengan 4 volt. Seperti itu. Oke anak-anakku, ini ada 2 soal yang harus kalian jawab dan kalian nanti kirimkan jawabannya di daftar hadir yang Bapak akan kirimkan melalui GCR. Oke, soal yang pertama bisa kalian lihat. Ini ada sebuah rangkaian dari A ke B. Ini ada beberapa resistor 3 ohm, 9 ohm, 10 ohm, 2 ohm, 6 ohm. Ada yang seri, ada yang paralel. Tentukan R pengganti A, B. Soal yang kedua, sebuah rangkaian yang sumbernya GGL-nya 6 volt, dia di sini ada rangkaian paralel, ada rangkaian seri. Pertanyaannya, berapa kuat arus yang melalui hambatan 6 ohm? Silahkan kerjakan kedua-duanya, kirimkan jawabannya ke link BCR yang Bapak kasihkan. Terima kasih. Bismillah. Insya Allah kalian bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.